Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan malam ini ta'lim kita masih lanjut lagi, yaitu masalah kita sudah jelaskan tentang makruhnya menoleh wajah ketika sholat. Ketika sholat maka hukumnya makruh memalingkan wajah ke kanan atau ke kiri, ini sudah jelas. Kemudian hal yang makruh lagi dalam sholat itu wa nadru nahwi sama'in mimma yulhi. Yang makruh dalam sholat antara lain juga yaitu memandang langit, ya. Nadru nahwi sama, ada orang sholat tapi pandangannya ke atas, ke langit. Itu hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau sholat aturannya kita memandang ke tempat sujud, bukan ke lantai, ke tempat sujud. Kalau di lantai ini berarti kita sholat begini. Ada orang sholat begini, itu dia pas di bawah kakinya, itu berarti memandang lantai, tetapi kita memandang tempat sujud, jadi agak datar sedikit begini sholat. Maka yang makruh hukumnya adalah ketika memandang apa? Nahwa wan nadru nahwis sama, memandang ke langit. Jadi kalau sholat jangan mandang ke langit. Hukumnya apa? Makruh. Mimma yulika thawbillahu a'lam. Makruh berikutnya adalah memakai segala sesuatu yang bertulisan. Ada tulisannya, misalnya baju. Maka baju sholat itu diusahakan yang polos, tidak ada tulisannya. Jangan pakai baju partai, ya, baju partai atau baju capres presiden, gambarnya di belakang. Apalagi ada orang sholat pakai baju gambar tengkorak. Wah, sah sholatnya, sah, tapi makruh, ya. Jadi jangan sholat menggunakan pakaian-pakaian yang bertulis atau bergambar. Maka sholat yang paling bagus itu warna apa? Baju. Yang paling bagus untuk sholat itu adalah baju warna putih. Baju putih itu adalah baju yang paling afdal untuk dipakai sholat. Warna-warna lain juga boleh, tetapi diupayakan jangan yang bertulis atau bergambar, polos. Walaupun majelis, Ustaz, kalau gambar apa? Baju majelis, jas majelis, jaketnya, tidak boleh dipakai, ya. Tidak boleh dipakai di sholat baju-baju majelis itu. Kenapa? Nanti orang baca di situ. Orang bukan sibuk mengingat Allah, tapi membaca tulisan majelis, ya. Jadi wa nadruhu nahwi samai mimma yulhi kataubillahu a'lamun li khairil Bukhari ma balu agwamin ya'rafuna yarfa'una absarahum ila sama. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari, Rasul melihat beberapa orang sahabat yang ketika sholat mengangkat kepalanya ke langit, memandang langit sambil sholat. Maka Rasul mengatakan, "Fasyadda gauluhu bidzalika hatta gala lanai la yantihanna an dzalik aw la tukhtafanna absarahum." Ketika Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabat yang sholat mengangkat wajahnya ke langit, maka Nabi mengatakan mereka itu akan berhenti dari perbuatan itu, atau mereka itu matanya akan disambar oleh malaikat, bisa buta, bisa sakit mata. Bagus kalau sakit mata, kalau tiba-tiba buta, ya, kalau tiba-tiba buta misalnya. Jadi Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan layan tihanna anzalik, apakah mereka akan berhenti dari perbuatan itu, au la tukhtafanna absarahum, atau tidak, mata mereka akan disambar. Mau disambar matanya? Tentu kita tidak mau.
Jadi dua tadi yang kita sudah jelaskan tentang makruh. Pertama makruh tentang memandang ke langit. Makruh berikutnya yaitu memakai pakaian dalam sholat yang bertulisan atau bergambar. Makanya yang sholat dipergunakan adalah sholat yang bajunya polos. Dan paling afdal warna itu adalah warna putih. Kalau tidak ada warna putih, maka pilih warna-warna yang gelap. Hitam, coklat, biru. Jangan kita laki-laki sholat pakai baju orange, merah muda, waduh, kuning. Ya, jangan pakai. Laki-laki itu sholatnya pakaiannya harus yang warnanya gelap. Ini warna baju gelap. Apalagi Icat itu satu badan gelap. Masya Allah. Tapi Icat sholatnya luar biasa ya. Tidak melihat ke langit Icat? Tidak. Oh tidak ya? Oh tidak. Jadi jangan melihat ke langit. Kalau orang tanya apa hukumnya? Makruh. Kalau ada orang pakai sholat, pakai pakaian bergambar, sampaikan makruh itu. Ya, kalau dia tidak dengar, kita fadhal. Wa mimman summa quri'at aidan fi mukhattatin aw ilai aw alai li'annahu yukhayyiru li khusyu'. Begitu juga memakai sesuatu barang yang menyembuhkan kita kurang khusyuk. Misalnya di kantong kita ada HP. Itu sudah begitu mau salat dijaga-jaga HP, jangan sampai jatuh, ya. Atau apa ada uang. Jadi kalau sholat itu jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan khusyuk kita hilang. Makruh hukumnya. Makruh semua hukumnya kalau kita melaksanakan sholat sambil melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Wabaskun fi salatihi, makruh meludah. Nah ini makruh meludah ketika sholat. Wa kadza kharijiha amaman aigila wajhi. Jadi meludah ini Ustaz mau sampaikan ya. Mungkin banyak yang belum tahu hukumnya meludah. Tahu meludah? Meludah itu dalam sholat hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Di luar sholat maka meludah itu kharij salat. Meludah di luar sholat itu hukumnya makruh meludah ke arah kanan. Kalau meludah jangan ke kanan atau ke depan. Meludah itu jangan ke kanan atau ke depan. Di sebelah kanan malaikat, di depan juga malaikat. Cuma kiri itu lambang jelek. Bukan berarti di kiri tidak ada malaikat, tetapi memang kiri itu adalah posisi yang kurang bagus. Maka kalau meludah, usahakan meludah ke arah kiri. Paham? Walaupun di luar sholat itu makruh meludah ke kanan atau meludah ke kiri. Tetapi meludah itu ke arah kiri atau ke belakang. Kalau meludah ke belakang. Bahkan sunnahnya itu meludah di baju. Cuma kamu belum pernah lihat ada orang-orang yang meludah di baju. Nanti kamu akan lihat. Ini bukan saja. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Meludah di baju. Jangan sampai mengotori masjid, ya. Makruh meludah ke sebelah kanan. Idza kana ahadukum bis shalah, kalau dalam salat maka meludah itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbahu azza wa jalla fala yatarafanna baina yadayhi wala an yaminihi bal an yasarin au tahta qadamil yusra. Maka jika salah seorang dari kalian berada dalam salat, maka sungguhnya dia sementara munajat kepada Allah, maka jangan sampai dia meludah di hadapannya maupun kanannya. Tetapi kalau sudah tidak sanggup lagi untuk ditahan itu ludah, maka boleh meludah an yasarihi, meludah ke arah kiri. Kalau sudah tidak sanggup lagi, sudah full di mulut dengan ludah, apa boleh buat harus meludah? Meludah ke arah kiri atau di baju, fi thawbin. Lebih bagus meludah ke baju. Jangan sampai meludah ke arah kanan. Betul? Walau di luar sholat juga begitu. Di luar sholat hindari meludah ke kanan dan ke depan, tetapi meludah ke kiri atau ke bawah kaki. Betul? Ya.
ini adab-adab seperti begini kalau tidak dilaksanakan maka dilupa, maka langsung praktek. Ya, langsung dipraktekkan. Kalau mau meludah ingat-ingat, kalau mau meludah jangan ke kanan, tetapi ke kiri. Qala syekhuna wala ba'da fi mura'ati malakil yamin duna malakil yasar idharan li syarafil awal. Guru kami Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan hal ini dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa kitab beliau menjelaskan. Antara lain beliau jelaskan wa inna ma yahrumul busaqu fil masjid. Haram hukumnya meludah di masjid. Wa inna ma yahrumul busaqu fil masjid in baqa jirmuhu. Apabila ludah itu masih bentuk ludah yang asli. Tetapi ada biasanya kadang kita tanpa sengaja meludah. Dari berwudu masuk air di mulut, ada sisa-sisa air di mulut kita kasih keluar ya biasa ya. Begitu. Tapi sudah bentuk air, sudah berbentuk air. Kalau begini keadaannya, maka dianggap meludahnya itu bukan ludah asli, tetapi ludah yang sudah bercampur dengan air. Paham dong? Jadi wa inna ma yahrumul busaqu fil masjid in baqa jirmuhu. Apabila ludahnya itu masih berbentuk ludah. La in istahlaka fi nahwi ma'in madmara. Jika ludah itu sudah larut pada air berkumur misalnya, maka sudah tidak haram lagi. Berarti ludahnya sudah bukan ludah asli. Itu sudah bercampur dengan air. Wa yajibu ikhrajun najasi min sama juga ini ya. Demikian juga meludah pada tikar masjid. Meludah pada tikar masjid itu juga tidak boleh. Wa yahrumu wa yajibu ikhrajun najasi minhu fawran ainiyah ala man alimah. Kalau kamu masuk masjid dan menemukan beberapa najis yang ada dalam masjid, maka dianjurkan untuk mengeluarkan najis yang ada di tempat itu. Wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tishti wa idkhalun na'li. Juga haram kencing di masjid. Ada orang kencing di masjid? Ada yang kencing di masjid? Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada, tetapi zaman dulu ada, di zaman Nabi SAW. Oke, sampai sini dulu ta'lim kita pada malam hari ini. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan